Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Om Swastiastu, Rahayu, Shalom, Salam Pancasila. Hari ini kami sebagai juru bicara FKMTI, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, ingin menyampaikan atau membacakan surat dari salah satu korban perampasan tanah yang dihadapi oleh anggota FKMTI. Satu kondisi yang sangat menyedihkan, bahwa keadilan hukum, penegakan hukum masih berat sebelah, menindas rakyat, menguntungkan penindas. Apa yang kita tonton akhir-akhir ini, bagaimana Joko Chandra, buronan, koruptor yang jelas sudah divonis salah, bisa kembali ke Indonesia dengan gagah berani, bisa membuat kartu penduduk dalam waktu berapa menit, membuat paspor, mendapat surat jalan dari Mabes Polri, dan pulang kembali ke luar negeri diantar oleh jenderal. Sungguh ini melukai hati rakyat. Dan ini adalah momentum untuk menyadarkan rakyat akan apa yang disebut organized crime, mafia. Sebab mafia ini tidak hanya di masalah imigrasi, tidak hanya di masalah polisi, tidak di masalah kejaksaan atau mafia tanah, ini ada di mana-mana. Untuk itu kami, Forum Korban Mafia Tanah Indonesia, ingin menyatakan keadaan yang dialami oleh 2.000 anggota kami yang mengalami perampasan tanah. Barangkali kalau kita mau ngomong begini, ini terkait dengan BPN, kantor agraria, dan tata ruang. Jangan kami dikatakan ingin menyudutkan BPN. Jangan kami dikatakan mengkriminalisasikan BPN. Tapi ingin mengajukan bukti bagaimana tanah kami, pemberian Presiden Soekarno karena digusur dari Gelora Bung Karno, kemudian timbul di tanah yang diberikan itu HGB 2 yang direkomendasikan oleh kantor agraria. Ketika diketahui jelas ini melanggar hukum prinsip, kebijakan presiden dikalahkan oleh agraria, maka protes dan segera dicabut sekali. Tetapi ternyata sertifikat HGB 2 itu tidak dicabut, masih hidup, beranak pinak, dijual. Sehingga kami sebagai waris dari penduduk Senayan yang tergeser ke Tebet MT Haryono, sampai hari ini tidak bisa mengurus hak. Kami sudah berkali-kali menulis surat kepada presiden, kepada menteri, kepada gubernur, kepada semualah polisi. Kami sudah lapor polisi atas petunjuk BPN Jakarta Selatan. Diukur, ukurannya jelas salah, tapi SP3. Akhirnya kami lapor kepada Saber Pungli yang dibentuk oleh Presiden Jokowi.
ada kemajuan. Maka terbukti sekarang bahwa HGB 2 itu sudah dicabut 3 kali. Pertama oleh agraria sendiri, kedua oleh Menpan selaku ketua panitia konflik tanah, ketiga oleh Menpan, dan ini tidak ada hasilnya. Kita tanyakan lagi, ada teguran dari sekretaris Menpan tahun 90. Tapi sampai hari ini usaha kami masih menghadapi tembok, seolah-olah mereka adalah gunung yang tidak tergoyahkan. Kenapa? Karena mereka ini orang kaya. Jadi kita harus belajar dari sini. Baik kasus Joko Chandra maupun kasus perampasan tanah, itu tidak dilakukan oleh rakyat kecil atau copet, tapi dilakukan oleh orang kaya yang bisa membayar, bisa membiayai jaringan-jaringannya, sehingga para pejabat tidak berdaya. Untuk itu sekali lagi sebagai semangat, saya ingin membacakan surat yang kami tulis untuk sekian kalinya sebagai berikut. Jakarta, 7 Juli 2020. Nomor 07.1/7 Romawi /MT.20. Lampiran 1 berkas. Hal permohonan pengukuran, plotting, serta penerbitan sertifikat tanah atas nama almarhum John Pisanis di Jalan MT Haryono, BZ 3, Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Kepada yang terhormat: 1. Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. 2. Bapak Menteri ATR BPN Republik Indonesia. 3. Bapak Menteri PAN RB Republik Indonesia. 4. Bapak Ketua Komisi 3 DPR RI. 5. Bapak Wamen ATR BPN selaku Ketua Penyelesaian Tanah Nasional. 6. Bapak Kakanwil ATR BPN DKI Jakarta. 7. Bapak Kakantah ATR BPN Jakarta Selatan. Di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, nama Cahyadi Nugroho, alamat Sarjo 210A, Jakarta, KTP 3174012606452002. Dalam ini bertindak untuk dan atas nama Ronald Pisanis dan Lois Pisanis, ahli waris almarhum John Pisanis, dan almarhumah Maria Caroline Guting, berdasarkan penetapan Pengadilan PN Bogor nomor 10 PDT P 1985 PN BGR tanggal 9 Maret 1985, berdasarkan akta penyerahan dan pelimpahan hak nomor 21 Notaris Abu Yusuf tanggal 9 Oktober 2013 dan akta kuasa nomor 349 Notaris S Sunarto tanggal 30 Oktober 2015, dan karenanya bertindak dan untuk atas nama pemberi kuasa mengajukan permohonan untuk pengukuran, plotting, penerbitan sertifikat atas nama almarhum John Pisanis di Jalan MT Haryono, dulu Gatot Subroto, Kafling BZ nomor 3, Kelurahan Kebun Baru, Tebet, Jakarta Selatan. Yang diperoleh dari Komando Urusan Pembangunan Asian Games, KUPAK, dengan surat nomor skep KUPAK PPK GBK nomor 3/40/KUT/S.62 tanggal 12 November 1962. Yang diperkuat oleh surat keterangan Seknek PPK GBK nomor B79 PPK GBK Dirut 05210 tanggal 25 Mei 2010.
tentang hak John Pisanis atas parcel nomor 3 pasal 2/5 di Jalan MT Haryono BZ nomor 3 Tebet Jakarta seluas 3.750 meter persegi. Dan dipertegas kembali dengan surat keterangan Seknek PPK-GBK nomor 263 PPK-GBK Diku 12/20/19 tanggal 27 Desember 2019 yang diperoleh berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 230/1960 dan Kepres 318 tahun 1962. Tanah kami tersebut dipagar dan dikuasai oleh PT Mustika Candraguna, Sinarmas Group, berdasarkan HGB 1666 tahun 2005 yang diperoleh beralaskan HGB 2 Kampung Dalam atas nama Umar Mubarak Balwel tahun 1963, di mana HGB 2 tersebut telah dicabut dan dibatalkan oleh negara. Bahwa kami telah berupaya untuk mendapat kepastian dan diukur berdasarkan laporan polisi tahun 2015, tetapi kemudian laporan polisi tersebut di SP3, sehingga kemudian kami lapor ke Saber Pungli, Menko Polhukam yang sekarang masih dalam proses. Untuk pertimbangan bersama ini kami jelaskan dan lampirkan. 1. Hak kami atas tanah tersebut di atas masih diakui dan diperkuat oleh surat keterangan Seknek PPK-GBK nomor 79 PPK-GBK Kadirut 05210 tanggal 25 Mei 2010 tentang hak almarhum John Pisanis atas parcel nomor 3 pasal 2/5 Jalan MT Haryono BZ 3 Tebet Jakarta dan lampiran peta lokasi yang dimaksud lampiran 1. 2. Hak kami atas tanah tersebut di atas tetap diakui oleh Seknek PPK-GBK melalui surat keterangan Seknek PPK-GBK nomor 263 PPK-GBK Dirku 12/2019 tanggal 27 Desember 2019 yang menyatakan kebenaran hak almarhum John Pisanis yang luasnya sesuai dengan kwitansi tanda penerimaan nomor 3/40/KUT/S 62 tanggal 12 November 62 sebesar Rp187.500 tentang pembayaran kapling BZ3 perpetakan 5L BZ pasal 25 dengan luas 3.750 meter persegi. Dan keterangan penyerahan oleh PPK-GBK kepada Kantor Agraria Jakarta untuk diselesaikan administrasi tanahnya tahun 1966 dengan surat nomor 169 DIR 66 tanggal 26 Juli 1966 lampiran 2, 3, dan 4. 3. Bahwa tanah kami tersebut di atas telah didukung dengan surat keterangan Lurah Kebun Baru nomor 1962-1.755.3/13 tanggal 21 November 2013 tentang pengurusan pembayaran PBB atas nama almarhum John Pisanis dengan memiliki NOP atau nomor objek pajak PBB 31.70.070.004.020.003.0 yang sekarang masih ada di dalam catatan dan file Dinas Pajak dan Retribusi Provinsi Jakarta lampiran 5 dan 6. 4. Bahwa tanah kami tersebut telah dipagar dan dikuasai oleh PT Mustika Candraguna, Sinarmas Group,
berdasarkan pada HGB 1666 Tebun Baru tahun 2005 dengan luas 7.955 yang diperoleh berdasarkan HGB 02 Kampung Dalam 963 melalui akta jual beli nomor 22 Tebet 993 Notaris Beni Kristanto dengan NOP 317100400400200005.0 lampiran 7 dan 8. A. Bahwa HGB 02 atas nama Umar Mubarak Balwel menjadi HGB 166 atas nama PT Mustika Candraguna diperoleh oleh Umar Balwel berdasarkan keputusan Menteri Agraria nomor Romawi 321 K 63 tanggal 25 Mei 1963 yang bertentangan dengan hukum prinsip karena melawan surat keputusan Presiden RI nomor 239 tahun 60 dan keputusan Presiden RI 318 tahun 62 tentang Komando Urusan Pembangunan Asian Games dan Yayasan Gelora Bung Karno, sehingga telah dibatalkan melalui surat Kepala Inspeksi Agraria dengan nomor KID 760/163 tanggal 26 Juni 1963 sebagaimana diterangkan oleh kantor ATR BPN Jakarta dengan surat nomor 1598/600-31/31/Romawi 8/2011 tanggal 2 Agustus 2011 lampiran 9 dan 10. B. Bahwa karena menghadapi kesulitan pengurusan hak kami, keluarga John Pintasanis memberi kuasa kepada kantor hukum EY Kanter untuk mempertanyakan kepada Menteri PAN sebagai Ketua Panitia Penyelesaian Sengketa Tanah berdasarkan Kepres nomor 4 dan nomor 5 tahun 1985 yang dijawab oleh Menteri PAN dengan surat nomor B503/2 nomor 9/90 tanggal 1 Juni 1990 yang menegur Kepala Badan Pertanahan Nasional yang tidak menindaklanjuti surat pembatalan surat pencabutan HGB 2 tahun 63 padahal telah diterbitkan surat pencabutan nomor R122/1 Menpan /11/195 tanggal 13 November 1985 dan R47/1 Menpan /2/1986 tanggal 19 Februari 1906 lampiran 11. C. Bahwa dalam pemeriksaan oleh Saber Pungli sebagai tindak lanjut laporan nomor 138 Saber Pungli Polhukam HK00-10/2019 tanggal 9 Oktober 2019 maka BPN Jakarta Selatan menjelaskan melalui surat nomor MP.010-849.3174 3/2020 tanggal 5 Maret 2020 yang menyatakan bahwa pertama, sampai hari ini BPN Jakarta Selatan masih bertahan dan menghidupkan HGB 2 dengan segala jual beli berikutnya termasuk jual beli yang dilakukan oleh PT Mustika Candraguna Sinarmas Group dengan menerbitkan HGB 1666. Hal ini sesuai dengan warkat tanah yang ditunjukkan BPN Jakarta Selatan. Kedua, BPN Jakarta Selatan tidak mengetahui dan tidak memiliki surat pembatalan HGB 2 sebagaimana yang dimaksud oleh surat Kepala Pertanahan Jakarta ATR BPN nomor 15986-18/3 Romawi 2011 tanggal 2 Agustus 2011 dan surat Menpan
nomor B503/2 tanggal 1 Juni 1990 perihal pencabutan HGB 2 atas nama Umar Baluwel Mubarak. Hal ini membuat pengurusan tanah kami tidak dapat diselesaikan selama BPN Jakarta Selatan masih berpegang pada HGB 2 yang masih dianggap sah, lampiran 12 dan 13. Satu pertanyaan besar timbul, apakah sedemikian parah administrasi BPN sehingga surat pencabutan yang berkali-kali sedemikian penting bisa tidak sampai kepada BPN Jakarta Selatan? Atau pencabutan oleh Kementerian PAN dan tim Inspektorat Agraria dianggap tidak benar oleh BPN sehingga tidak dilaksanakan? Untuk itu, dengan sepenuh hati kami memohon kepada bapak-bapak sekalian, dari Presiden RI sampai para menteri, pimpinan Komisi 3 DPR RI, dan pejabat BPN di semua tingkatan, dapat kiranya membatalkan HGB 2 atas nama Umar Baluwel dan memulihkan hak kami yang diperoleh dari keputusan Presiden. Karena adanya kesalahan administrasi dalam menerbitkan HGB 1666 yang beralaskan sertifikat yang sudah dicabut 3 kali, yang menjadi tanggung jawab Kementerian ATR BPN sesuai dengan Peraturan Menteri Permen Agraria nomor 11 tahun 2017 dan UU nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kami mohon proses pengukuran, plotting, dan penerbitan sertifikat atas nama almarhum John Pisanis di Jalan MT Haryono, BZ nomor 3, Kebun Baru, Tebet dapat dikabulkan. Besar harapan kami Bapak memperhatikan dan mengabulkan permohonan kami demi kepastian hukum dan keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami, Cahyadi Nugroho. Tembusan dikirim kepada Bapak Menko Polhukam RI di Jakarta. 2. Ketua Saber Pungli Polhukam di Jakarta. 3. Ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia FKNTI di Jakarta, Pertinggal, dan media. Saya kira inilah yang ingin kami sampaikan. Adalah aneh, saya sudah berkontak dengan Irjen pun, kalau tanah itu sudah dicabut, kata Pak Irjen Agraria, itu warkah tanahnya dicoret sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih. Tapi kenyataannya sudah dicabut 3 kali, masih seperti ini. Ini adalah jeritan rakyat. Dan besok FKNTI akan melanjutkan dengan korban-korban lain untuk mendapat perhatian. Mudah-mudahan negara masih adil. Mudah-mudahan keadilan masih bisa dinikmati rakyat. Karena mafia tanah ini adalah orang-orang kaya, orang-orang besar yang bisa membeli apa saja di dunia ini. Tapi kami berhadap dengan Pancasila dan keadilan sosial, rakyat masih dilindungi. Semoga Tuhan mendengar doa kami, Bapak Presiden sehat, para Menteri sehat, dan waras semua, kita bisa menikmati arti kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadu, sadu.